Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Hari ini saya akan membahas mengenai satu topik yang dalam pandangan saya sangat penting untuk kita ketahui dan penting untuk kita miliki sebagai dasar pengetahuan yang tentu akan terpakai di kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Yaitu adalah kita bisa membedakan mana yang disebut sebagai musuh dan mana yang disebut sebagai sahabat. Sebenarnya kita sebagai perumah tangga, interaksi antara satu dengan yang lain adalah sebuah kewajiban, sebuah kewajaran, dan sebuah tata aturan yang harus dilakukan. Mengapa? Karena tentu kita memahami bahwa kehidupan sosial menuntut kita untuk bisa menjaga, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Mungkin ada seseorang ataupun beberapa kelompok yang antipati terhadap sosial. Dia memilih untuk menarik diri dari kehidupan sosial. Apakah itu benar? Tentu di momen-momen tertentu tindakan ataupun perilaku itu bisa dibenarkan, tetapi ada satu pemahaman bahwa kehidupan ini adalah saling bergantungan. Oleh karenanya, memilih lingkungan yang tepat juga menjadi satu hal yang perlu kita lakukan. Di era terdahulu tentu kita memahami ada satu konsepsi jangan pernah salah dalam bergaul. Ketika orang bergaul dengan orang lain atau tetangga yang jualan parfum, maka dia wanginya atau ikut wangi ataupun ikut harum seperti parfum itu. Sebaliknya, ketika kita berteman ataupun kita bersaudara dengan orang-orang yang berjualan kambing, tentu kita akan terpengaruh ataupun bau kita juga akan terpengaruh oleh bau kambing. Maka penting untuk memilih di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita berkarya, dan di mana tempat kita melakukan kehidupan mendatang. Maka sebagai perumah tangga, saya ingin menjelaskan ada ciri-ciri agar kita bisa memahami dan menilai orang lain. Yang pertama adalah, ataupun ini saya bagi menjadi 4 hal ataupun 4 kriteria yang bisa dipilih dan bisa dihindari. Mengapa? Karena yang pertama saya akan menjelaskan mengenai musuh yang berkedok teman ataupun musuh dalam samaran teman. Nah, ciri yang pertama adalah orang yang kelihatannya sebagai sahabat ataupun sebagai teman, tetapi sebenarnya dia adalah musuh, adalah orang yang mengambil seluruhnya. Yang kedua adalah orang yang banyak bicara. Yang ketiga, orang atau manusia yang senang sekali menyanjung. Yang keempat adalah teman dalam berfoya-foya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah orang yang mengambil seluruhnya. Maka orang seperti ini dapat dilihat sebagai teman yang palsu dengan 4 alasan. Yang pertama adalah ketika kita dibagi sesuatu, maka ia berusaha untuk mengambil semuanya tanpa berupaya membagi. Yang kedua, ia menginginkan banyak dan mengeluarkan sedikit. Yang ketiga adalah apa yang seharusnya dia lakukan, ia tetap melakukan tetapi karena rasa takut. Dan yang keempat adalah dia mencari kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan secara sosial. Maka hati-hati ketika kita memiliki teman atau memiliki lingkungan yang orang-orangnya memiliki kriteria-kriteria tersebut. Ada momen di mana dia akan jauh mementingkan dirinya sendiri dan rela untuk mengorbankan kita sebagai teman. Apakah itu ada? Tentu ada. Kita bisa melihat seperti teman-teman yang
kelihatannya di depan kita baik, tetapi di belakang kita menusuk. Tentu kita melihatnya dari ciri-ciri dan kita tidak boleh menghakiminya secara langsung. Karena bagaimanapun juga, para guru pernah menyampaikan kita boleh membenci perilakunya, tetapi tidak boleh membenci orangnya. Yang kedua adalah orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara ini bisa dilihat dari beberapa alasan. Yang pertama adalah ia suka membicarakan masa lalu. Yang kedua adalah ia mengucapkan omong kosong tentang rasa belas kasihan. Yang ketiga adalah ketika dia dimintai mengerjakan sesuatu, ia akan menghindar dengan banyak alasan ataupun berbagai alasan. Ini pun kita harus berupaya untuk hati-hati. Orang yang seperti ini biasanya lebih banyak berteori tetapi prakteknya tidak bisa. Dan ini banyak sekali di masyarakat. Maka yang paling terpenting apa? Menurut Guru Agung Buddha juga dijelaskan bahwa orang yang paling baik adalah apa yang dia ucapkan, yaitu yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan adalah itu yang dia ucapkan. Maka keseimbangan antara apa yang menjadi teori dan praktek harusnya sejajar agar bagaimana ilmu yang sudah kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang ketiga adalah orang yang suka menyanjung, yang tidak penuh logika. Inilah yang disebut sebagai teman palsu. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah ia menyetujui atau dia menginginkan orang lain bertindak jahat. Yang kedua, ia menolak perbuatan baik. Yang ketiga, ia memujimu di hadapanmu dan ia mencelakan atau mencelakai siapapun ketika ada di belakangnya. Maka hati-hati dengan orang seperti ini. Mungkin di depan kelihatannya baik, tetapi di belakang dia bisa memberikan pandangan positif terhadap kita. Itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak bisa dia lakukan. Artinya ketika dia memiliki positif ataupun memiliki pemikiran positif, maka tidak akan diutarakan dengan sebaik-baiknya. Artinya ya dia akan terus dan terus-menerus menyebarkan ujaran-ujaran ataupun ucapan-ucapan yang tidak benar. Yang keempat adalah teman dalam berfoya-foya. Yang ini dapat dilihat dari ia akan mendampingimu ketika kamu sedang meminum minuman keras. Yang kedua, ketika engkau sedang berkeliaran, maka ia akan menemanimu. Yang ketiga adalah ketika engkau mengunjungi tempat hiburan dan engkau senang berjudi, maka engkau akan selalu diikuti. Itulah ciri-ciri teman yang tidak baik. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah selain itu, Buddha juga menjelaskan ada sahabat ataupun teman yang baik yang sewajarnya harus kita miliki. Maka di dalam Sigallowada Sutta dijelaskan bahwa ada 4 hal ataupun ada 4 ciri teman yang bisa dikatakan sebagai teman yang wajib kita miliki ataupun teman yang wajib kita ciptakan dalam lingkungan kita. Yang pertama adalah teman yang suka membantu. Hal ini dapat dilihat dari ketika engkau lengah, maka ia akan menjagamu. Yang kedua, ia akan menjaga hartamu ketika engkau lengah. Yang ketiga, ia akan membiarkan engkau mendapatkan 2 kalinya setelah menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, teman yang bersikap sama dalam saat-saat bahagia maupun tidak bahagia. Dapat dilihat sebagai seorang teman yang setia dalam 4 cara. Yaitu adalah ia memberitahukan rahasia yang dia miliki. Kemudian ia menjaga rahasiamu. Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami kemalangan. Dan bahkan ia rela untuk mengorbankan dirinya untuk dirimu. Yang ketiga adalah teman yang menunjukkan apa yang baik bagimu.
dapat dilihat sebagai seorang teman dalam 4 cara. Ia mencegahmu melakukan kejahatan, ia mendukungmu melakukan kebaikan, ia memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui, dan ia menunjukkan jalan menuju surga. Yang keempat adalah teman simpatik. Dapat dilihat sebagai seorang teman yang setia melalui 4 cara, yaitu adalah ia yang tidak bergembira di atas kemalanganmu, ia bergembira atas keberuntunganmu, ia menghentikan mereka yang berbicara melawanmu, dan juga ia akan memuji dan menyanjungmu di waktu yang tepat. Ini adalah dasar-dasar kita bisa memilih pertemanan. Karena selain dari intern diri kita sendiri, seseorang bisa menjadi sukses juga ditentukan oleh lingkungan di mana dia tinggal dan lingkungan di mana dia hidup. Maka menjadi sebuah kewajaran, sebuah kewajiban untuk kita bisa membedakan antara dua sisi teman itu. Jelas ketika kita mau memilih teman yang baik, maka hidup kedepannya kita juga akan menjadi orang-orang yang baik. Tetapi ketika teman yang kita miliki buruk, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa kedepannya masa depan kita bisa saja menjadi masa depan yang suram dan masa depan yang tidak baik. Oleh karenanya, melalui rekaman ini saya sangat menghimbau, jadilah pribadi yang positif, jadilah pribadi yang kritis, jadilah pribadi yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang benar-benar membantumu untuk jauh meloncat lebih tinggi, dan mana teman atau rekan yang akan menghambatmu dalam sebuah kemajuan. Sekali lagi saya berpesan, teruslah mengembangkan diri kita dan pilihlah mana yang terbaik agar kita selalu berkembang jauh lebih baik di kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya selalu menghimbau, marilah setiap saat kita menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi, agar nantinya kita benar-benar memiliki kehidupan yang meaningful ataupun memiliki kehidupan yang penuh kebermaknaan.